Kakak kamu sudah bangun. Berapa umur kamu? Kakak aku baru saja berumur 20 tahun. Apa? Aku ternyata tidur dengan adik yang lebih muda 8 tahun dariku. Selamat malam teman-teman pemirsa, nama saya Song Yan. Diketahui bahwa miliarder misterius X baru-baru ini kembali ke Long Chuan, menyebabkan gejolak di pasar saham. Stasiun kami akan segera mendapatkan wawancara eksklusif. Silakan ditunggu. Selamat Kak Yan atas pengangkatannya sebagai CEO perusahaan. Tidak heran dia adalah ratu berita Long Chuan rating tadi malam. Juara lagi Kak Yan. Berita terbaru miliarder X akan muncul di bar hunting malam ini. Wawancara khusus kita ada harapan. Baik, kita pergi ke bar sekarang untuk mengejarnya. Tempat apa ini? Miliarder X tidak ada di bar. Lumayan tampan. Berapa harganya? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Kakak rasakan dulu. Ya ampun. Selisih umur 8 tahun. Waktu aku ujian nasional dia masih belajar tabel perkalian. Kakak kenapa? Tidak ada. Cepat pulang. Kakak. Xiao Jiang. Sepertinya kakak sudah melupakan aku. Ayo, ayo, ayo. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Siapa bilang kita tidak punya uang untuk makan? Ayo kakak traktir kamu. Oh, uang. Tahi lalat di sudut mata kakak cantik sekali. Kakak tunggu sampai aku sukses berbisnis nanti. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Baik kakak tunggu. Kakak, kali ini kamu tidak bisa kabur lagi. Xiao, kita mau kemana selanjutnya? Ke stasiun TV Long Chuan, aku mau melamar kerja. Anak nakal nenek sedang menyiapkan pesta keluarga. Untuk memilih calon menantu kali ini, perintahnya keras harus pulang. Paman, aku sudah punya orang yang aku suka. Aku akan mengejarnya. Menunjukkan identitas sebagai orang terkaya X gadis mana yang tidak bisa kamu dapatkan. Saya tidak ingin orang lain menyukai uang saya. Saya ingin orang lain mencintai saya sebagai pribadi. Saya tidak akan mengejarnya. Saya tidak akan kembali. Warisan besar ini, kamu ingin saya yang sudah berusia 50 tahun ini menanggungnya. Cepat kembali dan warisi, saya ingin pensiun. Kakak kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Kakak, nama saya Jiang Hanyu, umur 20 tahun. Saya datang untuk melamar sebagai asisten direkturmu. Ini bukan tempat yang kamu cari, cepat pergi. Kakak. Saya hanya datang untuk melamar pekerjaan. Kamu takut apa? Saya sengaja menyulitkannya, tidak percaya dia tidak pergi.
Seseorang kumpulkan semua pelamar. Dalam 10 menit hafalkan ini untuk saya. Aduh ini saya belum pernah belajar. Ini, kenapa banyak sekali kata-katanya? Bagaimana mungkin bisa menghafalnya? Dasar menghafal berita saja tidak bisa. Apa gunanya saya mempekerjakanmu? Saya sudah hafal saya duluan ya. Tiongkok hari ini adalah negara perdagangan terbesar di dunia. Wah, hebat sekali. Benar sekali, sangat keren. Kalian tidak bisa menghafal malah memuji pesaing. Tidak punya semangat, keluar dulu. Kakak, apakah ini berarti saya berhasil dalam wawancara? Meskipun kamu menjadi asisten, tapi kita hanya hubungan atasan dan bawahan. Kamu jangan berhayal. Apakah kakak ingin memiliki hubungan lain dengan saya? Kak Yan. Kami sudah tahu tempat yang sering dikunjungi orang terkaya. Lapangan golf perusahaan saingan Liu Minmin sudah berangkat. Jadikan saya sopir, jangan biarkan Liu Minmin duluan. Orang yang akan diwawancarai ternyata saya. Kakak kenapa harus mewawancarai orang terkaya X? Berita eksklusif ini bisa mendapatkan miliaran trafik sekaligus membuat perusahaan kita menjadi nomor 1 di industri. Saya tidak tahu dia sehebat itu. Tentu saja. Dulu dia mulai dari nol, mendirikan kerajaan miliaran sekaligus. Adalah pemegang kekuasaan keluarga Jiang yang misterius. Kamu juga bernama Jiang Hanyu. Kalian berdua sama nama dan margaya. Satu di langit, satu di bawah tanah. Terima kasih pujiannya kakak. Siapa yang memuji kamu? Aneh. Ayo pergi kakak. Kenapa menghalangi saya? Lapangan golf Longchuan itu sistem keanggotaan hanya anggota yang punya hak masuk. Berapa harganya? Iuran tahunannya 10 juta. Apa? Waduh, uang tunai di kartu saya nggak sebanyak itu. Songyan, kamu juga ada hari. Tertahan di luar pintu. Kan cuma bikin keanggotaan, bentar bikin keanggotaan, langsung bisa masuk. Benar-benar pura-pura kaya perusahaan kecilmu. Punya uang berapa sayangku? Kan bos perusahaan besar kekayaannya miliaran. Gak kayak kamu gak punya kualifikasi masuk. Tunggu. Siapa bilang dia nggak punya kualifikasi? Bukan disuruh tinggal di mobil, kenapa kamu kesini? Saya mau bayar iurannya. Songyan, kamu dapat pacar tampan dari mana? Tampangnya sih oke, tapi omongannya agak besar ya. Jangan ngomong sembarangan, dia cuma asisten saya. Asisten kecil mana mungkin bisa bayar iuran 10 juta, jangan pamer di depan saya. Sekarang saya memang gak punya uang, tapi tinggal bikin kartu di ban. Kakak selama kamu mau. Gak ada yang gak bisa saya lakukan. Panggil manajernya, gesek kartu. Kartu hitam siapa yang gak punya, pasti gak ada uangnya. Kartu ini ada ukiran naga, kayaknya cuma ada 3 di dunia ini, kartu hitam super mewah. Apa? Anak kecil kok bisa punya kartu gitu? Dia cuma asisten kecil, gak mungkin punya kartu ini. Kartu ini pasti palsu. Palsu atau nggak, tinggal gesek aja. Siapa tamu terhormat yang mau bikin kartu? Gesek aja, saya mau lihat kalian mau malu gimana. Nggak cuma 10 juta. Saya mau perpanjang 100 tahun. Gesek 10 miliar.
Selamat Anda berhasil jadi anggota lapangan golf kami. Ini tidak mungkin, dia hanya seorang asisten. Jiang Hanyu, apa yang terjadi? Kartu hitam tertinggi keluarga Jiang telah digunakan. Akhirnya kita tahu keberadaannya. Pasti hanya alasan untuk mendekati perempuan. Butler acara makan malam keluarga tetap berjalan seperti biasa. Ikat dia, bawa dia kembali. Siap, Butler. Bantu saya cari tahu di mana dia menggunakan kartunya. Saya akan menangkapnya sendiri. Kalian ikut saya. Nama saya Jiang, saya juga dari cabang keluarga Jiang. Kartu itu milik keluarga saya. Pantas saja kamu tertawa di mobil, ternyata memuji keluarga sendiri. Bagaimana dengan uangnya? Tidak apa-apa, mereka juga bermain golf. Anggap saja sebagai hadiah untuk mereka. Kerja bagus, pulang nanti gajimu naik. Kamu akan dipromosikan lebih cepat. Terima kasih kakak. Menambah gaji orang terkaya X. Kamu yang pertama. Songyan, hari ini kamu beruntung. Wah, itu paman kedua. Keluarga siapa acara besar seperti ini? Kakak, ayo kita masuk. Apa yang terjadi? Bukannya kamu ingin bertemu orang terkaya, ayo pergi. Hampir lupa hal ini. Hei, ini orang terkaya X. Mobil paman kedua dengan penglihatanmu seperti ini. Mungkin bahkan jika orang terkaya X berdiri di depanmu, kamu tidak akan mengenalinya. Orang terkaya X, mobil paman kedua. Jiang Hanyu, ayo kita sapa. Saya tidak ikut, saya hanya sopir. Saya akan menunggu di mobil. Kalau begitu kamu tunggu di mobil dulu, saya akan menyapa. Oke, saya pergi dulu. Xiao Jiang. Saya Min Min dari saluran jeruk, ada waktu untuk wawancara. Saya dengar saluran jeruk mengandalkan berita hiburan untuk menarik perhatian. Keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Pergi. Cepat pergi jika kamu menyinggungnya. Kita tidak bisa mewawancarai orang terkaya X. CEO Jiang, saya CEO dari saluran Longchuan, Songyan. Ratu Berita. Stasiun kalian memang banyak memberitakan kegiatan sosial bagus. Terima kasih pujiannya Pak Jiang, saya selalu sangat mengagumi pemimpin keluarga Jiang. Semoga Pak Jiang bisa membantu mengatur wawancara dengan orang terkaya X. Keponakan saya itu Modi. Jejaknya misterius menurut saya, Nona. Lebih baik jangan repot-repot. Ketekunan akan membuahkan hasil. Saya akan sampaikan, tapi saya sarankan. Lebih baik jangan terlalu berharap. Baik, terima kasih. Supir mobil ini sepertinya keponakan Hanyu. Ada apa Pak Jiang? Oh, tidak apa-apa. Saya sepertinya melihat seorang kenalan. Wah, paman datang. Pak Jiang, apa yang Bapak lihat di jendela mobil? Ini mobil Bapak. Iya, tintanya anti-intip. Bapak tidak bisa melihat ke dalam. Ada orang di dalam mobil Bapak. Ada asisten saya, kalau Bapak ingin bertemu, saya suruh dia menyapa. Keluar sebentar Pak Jiang, ingin bertemu, sapa dulu. Maaf ya, anak ini pemalu. Baru masuk kerja. Saya pasti salah lihat. Bagaimana mungkin Hanyu menjadi asisten kecil yang tidak berpengalaman? Tidak apa-apa, saya duluan ya. Sampai jumpa Pak Jiang. Kenapa sih Pak Jiang ingin bertemu saja tidak bisa? Tidak bisa, wajah saya hanya untuk kakak. Sudah, jangan banyak omong, cepat masuk. Dengan kemampuanmu ini, orang terkaya X pasti tidak akan puas. Kamu tidak akan dapat wawancara eksklusif. Sibuk kerja. Kemampuan main golf jadi menurun. Kakak saya ajarin. Kamu bisa.
Saya jago main golf. Kakak. Berdiri tegak. Anak kecil kok bisa sedekat ini? Jantungku berdebar kencang. Kakak. Kok telingamu panas sekali? Jangan-jangan malu. Jiang Hanyu, kamu serius dong? Kakak jangan gerak, sebentar lagi selesai. Liu Minmin, kamu ngapain? Aku bilang Songyan, dia itu pasti kamu. Yang kamu cari itu pacar baru ya? Jangan ngomong sembarangan, dia cuma asistenku. Jangan pura-pura kalian terlalu dekat. Sekilas aja kelihatan hubungannya nggak bener. Kenapa kamu sendiri ngikutin pria tua sambil merendahkan diri? Cemburu ya? Aku baru 50 tahun, mana ada tua. Lagi pula aku baru aja selesai perawatan kecantikan. Aku baru 20 tahun, umurmu udah kayak aku. Lebih tua dikit. Siapa yang cemburu sama kamu? Cemburu juga wajar. Lagian kamu tiap hari ngurusin makanannya. Nggak kayak Hanyu selalu bikin aku senang. Jauh lebih baik dari kamu, suamiku. Songyan berani bilangnya ngejek aku. Aku bakal bikin kamu bayar. Wawancara dengan orang terkaya X cuma boleh satu orang. Kita adu, yang kalah mundur otomatis. Berani nggak terima tantangan? Kamu tahu skillku nggak bagus, kamu sengaja ya? Takut ya? Hak wawancara orang terkaya X pasti jatuh ke aku. Kami terima tantangan, aku gantikan kakak. Oke, kalau begitu pacarku yang main. Lauke udah lama main golf. Mana mungkin anak baru bisa menang. Songyan, kamu tunggu aja kalah. Satu pukulan masuk nggak seru. Kalau adu ya 3 pukulan masuk 1 lubang. Anak muda terakhir kali 1 pukulan masuk. Masih dipegang orang terkaya X beberapa tahun lalu. Kamu baru mulai udah mau adu 3 pukulan. Aku belum pernah lihat yang lebih nekat dari kamu. Aku juga dengar. Orang terkaya X pernah berjanji di sini. Siapa yang bisa pecahkan rekor dia? Dia akan penuhi 1 permintaan. Tapi kamu masih ingat janjiku. Nggak ada yang bisa pecahkan, harus aku sendiri. Yuk kita pergi. Ayo kakak. Semangat suamiku. Aduh, kamu teriak apa sih? Barusan hampir kena gara-gara kamu ganggu aku. Jangan marah, kamu aja nggak bisa kena. Apalagi dia. Bukan nggak bisa kena. Hari ini aku lagi nggak fit. Giliran kita. Songyan aja sampai kabur ketakutan. Mending kamu nyerah aja. Apa dia beneran ninggalin aku? Kakak. Siapa bilang aku nggak akan pernah ninggalin kakak? Kakak percaya sama aku nggak? Aku percaya, nanti kamu main aja bebas. Aturan di lapangan aku ngerti, hadiahnya. Aku udah siapin jutaan. Jangan kebanyakan ngomong, nanti malah malu. Maaf. Kayaknya kalian bakal kecewa. Bolanya masuk. 1 pukulan doang, jangan lupa. Kita main 3 pukulan masuk. 3 pukulan masuk baru aku nyerah. Jiang Hanyu, kamu keren banget. Pemula beruntung, tunggu aja. Nggak akan lebih dari 3. Skill kalian aja yang nggak bagus, iri sama dia. Aku iri, aku mau lihat. Pukulan ketiga gimana masuknya? Si ganteng ini ya? Katanya udah 2 pukulan masuk. Wah, keren banget, kayaknya janji orang terkaya X. Pasti dia dong? Jiang Hanyu. Kakak tenang aja. Aku nggak akan terganggu. Gak boleh biarin Songyan menang wawancara orang terkaya X. Pasti aku dong?
1 pukulan masuk aja susah, 3 pukulan masuk. Malah kita yang dapet. Keren banget. Ini tongkat golf orang terkaya X logonya. Logo khusus orang terkaya X. Hanyu. Jiang Hanyu, kamu siapa sih? Kakak, aku asisten kamu. Beruntung pernah lihat tongkat golf orang terkaya X. Aku beli yang kau lihat. Oh, ternyata kau lihat lebih dekat, emang beda. Kamu ngapain aja tadi? Saya sudah mencari-cari. Kenapa nggak jadi orang terkaya X aja, malah kesini buat orang lain? Main bola. Dia ternyata orang terkaya X. Pak Jiang, apa Bapak salah orang? Dia asisten baru saya, bukan orang terkaya X. Masak saya salah kenal keponakan sendiri. Kak, kayaknya Pak Jiang ini. Saya tanya dia dulu. Oke. Kamu ngapain sih? Berani-beraninya bilang saya gila. Paman, jangan marah, jujur aja. Ini cewek yang mau saya kejar. Tapi kayaknya umurnya agak tua ya. Umur tua kenapa sekarang lagi tren cinta beda umur? Apalagi dia itu Ratu Berita. Salah satu dari 10 tokoh terkemuka Longcuan. Saya yang gak pantas sama dia. Kalau menurut kamu gitu, Ratu Berita memang oke juga. Selera bagus, kamu harus buruan. Nanti nenek yang bantu kamu. Tenang aja beberapa hari ini. Paman bantu saya dulu. Beberapa hari lagi kasih tahu nenek dia punya cucu mantu baru. Baru dengar panggil paman. Pak Jiang itu pamannya kamu. Hehe, gini aja Xiao Jiang itu. Kerabat jauh saya, secara garis keturunan, dia manggil saya paman. Kalian berdua pacaran ya? Enggak kok, kamu salah paham. Kami nggak ada hubungan kayak gitu. Orang terkaya X aja nggak bisa dapet cewek. Dengar-dengar dari Pak Song kalian kenal gimana? Kenal waktu interview. Kayaknya nggak cuma itu deh. Dengar-dengar gini baru dengar. Kalian pecahkan rekor lapangan ini. Paman saya punya hak mewakili orang terkaya X untuk menjalankan janji ini. Serius. Tentu apapun keinginan kamu saya bisa bantu wujudkan. Pak Jiang, saya mau ketemu orang terkaya X. Mau wawancara langsung sama dia. Dasar cewek bodoh. Orang terkaya X kan ada di sebelah kamu. Ambil ini. 3 hari lagi orang terkaya X ngadakan pesta keluarga. Kamu bisa bertemu dengan orang terkaya X dengan undangan itu. Waktunya tepat untuk menikah dengan keluarga Jiang. Terima kasih Pak Jiang. Songyan bisa mendapatkan undangan. Dia kenapa bisa? Malam ini kita akan menghadiri pesta keluarga, harus berdandan cantik. Jangan sampai ada Kakak kesalahan. maksudnya mau mengajakku ikut. Tentu saja, kamu adalah pahlawan terbesar. Kalau terus bersama aku bagaimana mau siapkan kejutan? Kalau bukan karena bantuanmu, aku tidak akan punya kesempatan bisa bertemu dengan orang terkaya X. Asalkan untuk kakak. Aku mau melakukan apa saja. Sakit. Kalau sakit bilang aja, dimanapun harus tetap imut. Tolong resletingnya. Ternyata kakak pakai gaun cantik sekali. Kok kamu yang di sini? Bukan kakak yang suruh aku datang. Untuk resletingkan. Aku panggil karyawan kamu, cepat keluar. Resleting aja mana yang belum aku lihat. Jangan bicara lagi. Kakak bisa marah loh.
Kok bisa tergoda sama anak kecil sampai malu dan deg-degan? Songyan, kamu memang tidak punya keberanian. Coba pakai setelan jas ini. Kakak. Kamu mau belikan aku baju? Kamu mau? Kakak ini bisa dibilang. Kamu mau? Mau dong sama kakak. Setidaknya bisa hemat 20 tahun. Mimpi kali. Aku ganti baju dulu. Pesta orang terkaya X. Pasti banyak orang penting yang datang. Orang terkaya X mungkin tidak suka keramaiannya. Kamu ngerti apa? Iri deh sama orang terkaya punya villa cantik begini. Iri apanya? Setelah malam ini semuanya akan jadi milikmu. Kamu bilang apa? Ah. Tidak ada apa-apa, ayo masuk. Tolong tunjukkan undangan Anda. Aneh, undanganku mana ya? Jangan buru-buru cari lagi. Bisa nggak kalian ngasih keringanan? Kami diundang oleh paman kedua bos Jiang si orang terkaya X. Tanpa undangan tidak boleh masuk. Jangan-jangan ketinggalan di mobil. Jiang Hanyu, kamu cari di mobil, aku tunggu di sini. Sementara jangan tunjukin identitas. Mending cari undangannya aja. Oke. Wah, ini bukan Songyan ya? Kok nggak bisa masuk? Kamu juga nggak masuk kan? Siapa bilang? Kok undanganku ada di kamu? Mana punyamu, ini punyaku. Kok kamu punya undangan? Kamu nyuri punyaku. Masa cuma kamu yang diundang? Lihat baik-baik, ini rumah orang terkaya X. Bukan rumahmu. Gak punya undangan mau ketemu orang terkaya X. Mimpi kembalikan. Kayak kodok pengen makan angsa. Jelas-jelas kamu yang nyuri undanganku. Undanganku ada bekas lipatan, aku tahu. Kenapa kalian ribut di depan pintu? Ini rumah keluarga Jiang. Maaf ganggu. Sok ikut campur. Nenek-nenek nggak ngerti bisnis. Kamu cuma mau numpang makan ya? Tahu nggak siapa aku berani panggil aku begitu? Nenek-nenek. Masa harus dipanggil nenek tua baru senang? Nggak suka dipanggil nenek tua. Kalau gitu aku panggil nenek pengemis. Liu Minmin, ganggu aku aja deh. Ganggu nenek-nenek buat apa? Ratu berita moralnya tinggi banget ya. Aku malah nggak mau dengar. Nenek. Berani mukul aku. Ganggu nenek-nenek melanggar norma, mukul tamu kenapa? Harus nunggu waktu tertentu ya? Kamu? Ini depan rumah orang terkaya X. Ada kamera di mana-mana. Jangan sampai ketahuan, ayo pergi. Nenek. Kamu nggak apa-apa. Nenek nggak apa-apa, anak baik. Terima kasih telah membantuku. Tidak apa-apa, mereka yang salah mengganggu orang tua. Mereka memang tidak benar. Kamu benar-benar memiliki semangat muda seperti dulu. Aku semakin suka melihatmu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Sudah punya pacar belum? Nama saya Songyan, masih single. Bagus-bagus ya, Nyan. Aku akan mengantarmu masuk. Bagaimana mungkin nenek ini bisa masuk ke pesta orang terkaya X? Pasti untuk menghiburku. Nek, di luar terlalu panas. Kamu masuk dulu, aku masih harus menunggu asistenku. Kamu benar-benar gadis yang perhatian. Aku akan memperkenalkan cucuku kepadamu. Kak, di mobil tidak ada undangan. Dicuri oleh Liu Minmin. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk mewawancarai orang terkaya X. Ayo kita pergi. Kak, aku tahu ada pintu belakang. Ikut aku. Ayo. Begini masuk, apa tidak apa-apa ya? Kak, tenang, tidak ada yang tahu. Selamat datang tuan muda. Kak, biar aku yang urus. Kamu urus apa? Berdiri di belakangku. Kak, kamu benar-benar membuatku merasa aman. Diam.
Mungkin mereka mengira kita keluarga Jiang, makanya memanggil Jiang Hanyu tuan muda. Maaf sekali kami tidak sengaja datang ke sini. Nona ini, bicara apa tuan muda dia sendiri? Tidak apa-apa. Kak, aku cabang keluarga Jiang. Aku akan menjelaskan pada mereka kamu masuk dulu. Baiklah, setelah menjelaskan cepat datang. Jangan sampai Liu Minmin duluan. Nanti saat pesta kalian semua harus pura-pura tidak mengenalku. Baik. Nona ini adalah nyonya muda. Belum, tapi sebentar lagi aku sedang mengejarnya. Aduh, kalau nenek tahu. Pasti sangat senang. Nenek sedang mencari-carimu. Aku tidak mau pergi, pasti disuruh kencan buta. Tidak ada pilihan tuan muda, bawa dia kembali. Apa yang kalian lakukan? Memberontak ya kalian? Nyonya tuan muda sudah kembali. Jiang Hanyu, Nenek, kamu lari begitu melihatku, aku ini apa? Hantu atau setan? nenek jangan bilang begitu. Bukan takut aku lari, tapi marahnya belum hilang. Marahku memang belum hilang, tapi hari ini kalau kamu menerima gadis yang aku perkenalkan, aku akan memaafkanmu. Nenek, aku sudah punya orang yang aku suka. Jangan buru-buru menolak. Gadis ini cantik dan baik hati. Pasti kamu akan suka kalau bertemu. Orang yang aku suka juga cantik dan baik hati. Gadis ini menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil. Sangat punya rasa keadilan. Aduh, orang yang aku suka juga menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil. Juga sangat punya rasa keadilan. Sudahlah, alasan itu sudah kamu pakai 3 tahun. Kalau memang ada gadis yang kamu suka pasti sudah dibawa pulang. Aku baru saja menemukannya, masih dalam proses merayu. Kamu rayu yang kamu suka, aku perkenalkan yang aku suka. Kita berdua masing-masing jalannya sendiri. Nenek, Sudah. Kamu berdiri di sini, jangan bergerak ya. Aku akan mencari gadis itu untukmu. Yan? kalau kakak tahu kamu kencan dengan gadis lain, pasti akan marah. Yan? Nenek, ada apa? Barusan di depan pintu sudah aku bilang aku ingin memperkenalkan cucuku. Kepadamu dia ada di... Mana orangnya? Dia barusan ada di sini. Anak nakal itu menolak kencan lagi. Nenek, kalau cucu Anda tidak mau, mengapa harus memaksanya? Aku hanya ingin selagi badan ini masih kuat. Mengaturkan dia seorang istri. Kalau dia sibuk siapa tahu kapan. Baru bisa pacaran, aduh. Anda sangat baik kepada cucu Anda. Maukah kamu menemani aku mencarinya, Nek? Saat ini saya belum punya rencana untuk kencan buta. Tidak apa-apa, saya hanya ingin memperkenalkan kalian berdua. Menambah teman juga bagus. Nenek ini sangat gigih. Bertemu sekali juga tidak apa-apa. Saya temani kamu pergi. Anak baik, ayo kita pergi. Kakak. Nenek sudah sampai sini. Suara di dalam ruangan kok mirip Jiang Hanyu ya? Ternyata si nakal bersembunyi di sini, ayo. Orangnya mana, pasti di dalam, ayo. Orangnya mana, mungkin di dalam kamar, ayo. Pasti di sini. Si nakal. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir, mana mungkin Jiang Hanyu muncul di sini. Sudah kabur lagi si nakal ini. Nek, mungkin dia memang tidak mau. Bagaimana kalau nenek ajak dia bicara? Anak nenek ini khawatir. Kamu bilang mana ada anak muda yang menolak pacaran? Mungkin dia sudah punya perempuan yang disukai. Dia pernah bilang dia punya perempuan yang sudah disukainya. 3 tahun tapi belum pernah lihat dia datang ke rumah nenek.
Nek, jangan khawatir dulu, mungkin beberapa hari lagi dia akan bawa perempuan itu menemui nenek. Semoga dia tidak membohongi saya. Presiden Direktur triliunan bersembunyi di lemari. Memang tidak ada yang bisa menandingi. Maaf, asisten saya menelepon lagi untuk mengingatkan saya. Saya harus pergi dulu. Anak baik, cepat pergi. Nenek sudah membuang waktumu. Kakak kamu di mana? Saya segera sampai di lobi lantai 1. Oke, saya segera ke sana. Ratu Berita sudah datang. Songyan, kamu tidak perlu undangan. Bagaimana bisa masuk? Kamu punya cara mencuri undangan, saya punya cara masuk pesta tanpa undangan. Kalau wawancara direbut Songyan, bagaimana saya bisa dapat kesempatan menarik investasi dari pengusaha kaya X? Tenang, saya pasti buat dia keluar sendiri. Beneran, siapa saja bisa masuk ke rumah orang terkaya X. Hei, semua yang hadir pasti tahu Ratu Berita Songyan. Hidup pribadinya tidak teratur. Liu Minmin, kamu ngomong apa sih? Siapa yang tidak tahu kamu kan playboy? Wah, berita besar, tidak menyangka Ratu Berita bisa melakukan hal seperti ini. Tidak menyangka Songyan yang terlihat polos ternyata seperti ini. Saya tidak, jangan dengarkan omongannya. Menurut saya kamu masih muda. Tapi sudah mencapai posisi Ratu Berita. Pasti menggunakan banyak trik licik. Songyan cantik sekali. Tidak mungkin tidak ada yang mengincar. Wanita cantik paling pandai menggunakan kecantikannya untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri. Di luar melayani pria tua, di rumah menunggu pria muda Songyan. Siapa yang lebih bisa menikmati daripada kamu? Jangan asal tuduh. Saya Songyan selalu bersih, malah kamu mencari pria anaknya mungkin sudah lebih tua dari kamu. Kamu si manis berani memukul saya. Memukul kamu? Kenapa? Saya ulangi lagi. Jiang Hanyu hanya asisten saya. Kami hanya atasan dan bawahan. Saya belum pernah melihat Asisten pria yang mengisi keanggotaan golf langsung 100 tahun. Asisten pria. Kamu bicara tentang lapangan golf termahal di Yongchuan, iuran tahunan 10 juta. Lapangan golf. Benar? Ya ampun. Itu total 1 miliar. Tidak menyangka Songyan wanita seperti ini, saya malah bekerja sama dengan perusahaannya. Bekerja sama. Malam ini saya batalkan semua. Saya juga batalkan. asisten saya memang kaya, tapi kartu keanggotaan itu dia isi sendiri, bukan untuk saya. Siapa yang percaya kalau bukan karena kamu tidak bisa masuk lapangan itu, dia tidak akan mengisi kartu itu. Kalau tidak percaya, saya bisa telepon dia sekarang, suruh dia datang membuktikan kami bersih. Kamu sudah bersekongkol dengannya, kamu panggil dia. Dia pasti tidak akan mengaku. Ratu Berita seharusnya Liu Minmin. Malam ini jamuan makan keluarga orang terkaya X Songyan seperti ini. Wanita yang naik jabatan dengan bantuan pria bisa pantas berada di tempat seperti ini. Songyan, kamu dengarkan. Kamu mau keluar sendiri atau aku panggil satpam untuk mengisirmu? Aku yakin aku tidak bersalah, aku tidak akan pergi. Tidak bisa, kamu yang tentukan, hentikan. Jangan dengarkan omongan wanita ini. Yanyan itu baik hati, bukan seperti yang dia katakan. Wanita seperti itu. Lucu sekali, bagaimana kamu bisa yakin? Yang aku katakan tidak benar. Aku jatuh karena kamu dorong di pintu. Yanyan yang menolongku berdiri. Gadis baik seperti dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku dan dia adalah lawan selama bertahun-tahun. Aku lebih tahu seperti apa dia. Karena kita adalah lawan. Kamu takut Yanyan merebut perhatianmu. Jadi kamu sengaja menghinanya. Aku pikir apa yang dikatakan orang tua ini masuk akal. Nona Song tidak seperti orang seperti itu. Susah payah membuat Songyan hancur. Tiba-tiba nenek ini ikut campur. Songyan, lebih baik kamu bawa orang tua ini keluar juga, kalau tidak aku tidak akan baik-baik saja. Kamu suruh siapa pergi? Aku tidak bohong, dia memang Songyan, pria muda. Jiang di sampingmu, pria ini. Kamu berani bilang keponakanku adalah pria muda? Keponakan.
Bahkan berani bilang ibuku nenek tua. Itu Nyonya. Bahkan berani memfitnah menantuku. Membuat masalah di keluarga Jiang. Menantu. Aku tidak percaya ini tidak mungkin. Dia hanya asisten kecil Songyan. Bagaimana mungkin dia orang terkaya X? Katakan padanya siapa aku. Kamu adalah kepala keluarga Jiang. Orang terkaya X di Longchuan. Dia ternyata orang terkaya X. Aku telah menyinggung orang terkaya X di Longchuan. Aku tidak tahu siapa sebenarnya kamu. Tolong maafkan aku, jangan ingat kesalahan sebelumnya. Kamu harus minta maaf bukan padaku. Itu Songyan dan nenek. Maafkan aku, Nenek. Songyan, maafkan aku tadi hanya ngomong kosong. Maafkan aku ya, sekarang aku tahu siapa dirimu. Baru minta maaf, belum pernah lihat orang yang serendah hati seperti kamu. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, untuk apa? Butler perintahkan. Akuisisi stasiun Jero, keluarkan Liu Minmin. Blokir total industri berita. Siap. Grup K. Segera bangkrutkan. Jangan-jangan. Jangan presiden ini, semua Liu Minmin wanita ini. Dia menyesatkan aku jadi tidak hormat padamu. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Kyuhui, kamu bukan laki-laki. Presiden, aku mohon lepaskan aku. Jeruk adalah hasil jerih payahku. Kamu sudah diblokir dari industri berita. Butler buat mereka menghilang dari kota Longchuan. Siap, bawalah mereka. Bawa mereka keluar. Tolong selamatkan aku, lepaskan aku. Presiden jangan. Lepaskan aku. Aku dengar sepertinya ada yang mau membatalkan kerjasama dengan Songyan. Tidak presiden, aku yang buta. Tidak tahu Songyan adalah istri presiden. Perusahaan kami siap selamanya mengikuti Ratu Berita. Bagus, tidak mau kehilangan kesempatan menghasilkan uang. Hormatilah orang-orangku. Aku sudah berusaha keras, ingin mewawancarai orang terkaya X. Ternyata asistenku. Aku tadi berpikir mengenalkan kalian berdua. Tidak menyangka ya, Nyan. Kamu sudah menjadi menantuku. Apa nenek? Orang yang ingin kamu kenalkan adalah kakak. Ya? Selain Nyan gadis yang baik ini, siapa lagi yang akan aku kenalkan sendiri? Nenek, aku memang tidak menyangka. Asistenku adalah cucumu. Dan juga orang terkaya X. Kalau kalian berdua kapan ngadain pernikahan? Nenek, kamu salah paham. Kami berdua nggak pernah pacaran. Ah, Kayaknya Han Yu belum bisa ngejar Nyonya Song. Kami cuma atasan dan bawahan. Kedepannya status Pak Jiang di sini adalah orang terkaya di Longchuan. Sebelumnya aku yang salah. Mohon maaf Presiden. Kakak. Mohon Presiden jangan panggil aku kakak. Aku nggak sanggup. Waduh, kayaknya kakak marah. Nenek, hari ini aku sudah merepotkan. Aku duluan ya. Kakak, nenek, kamu tahan aku. Kakak marah. kamu si imut. Nggak ngomong jujur, sekarang tahu. Takut ya? Wanita paling benci sama pria yang bohong. Gimana dong? Tenang, serahkan semuanya sama nenek. Nak, tunggu nenek. Nenek, kenapa? Lihat, sekarang udah malam. Malam ini tinggal di sini aja, aku udah suruh orang merapikan kamar. Nenek nggak baik kan? Asal kamu tinggal, nenek yang atur. Kedepannya semua wawancara dari selebriti Longchuan aku serahkan ke kamu. Nenek memang jago. Ayo masuk, lihat ini. Kamar yang disiapin buat kamu. Baju ganti di kasur, kamu istirahat ya. Iya, makasih nenek. Pengen punya cucu perempuan, malah aku yang harus turun tangan. Nginep semalam aja tapi dapat hak wawancara. Lebih penting. Kok kamu di sini?
Kakak. Ini kamar aku. Nenek kamu di sini. Nenek. Aku kasih tahu. Meskipun orang di dalam teriak-teriak, tidak boleh membuka pintu ini. Itu nyonya tua. Nenek. Jangan panggil aku kakak lagi, pasti nenek sengaja. Apa aku harus tinggal bersamamu? Aku tahu kakak marah padaku. Aku menyembunyikan identitasku hanya untuk mendekatimu. Kamu sebenarnya bisa menjelaskan padaku tapi kamu terus berbohong. Asyik ya main-main denganku. Tidak perlu main-main, aku suka kakak. Jiang Hanyu, setiap kata yang kamu ucapkan sekarang, aku tidak mungkin percaya. Aku hanya wawancara, tidak akan menyerahkan diri. Atau bilang saja kamu orang terkaya. Untuk tidur denganku kamu bisa mengarang cerita apa saja. Kakak percayalah padaku. Aku tidak berbohong, aku hanya ingin mengumpulkan beberapa poin baik sebelum memberitahumu. Kedepannya kita berpisah jalan. Memang dari awal kita tidak sejalan, seharusnya tidak kenal. Apa yang kamu lakukan memaksa aku? Kakak jangan tinggalkan aku. Jiang Hanyu, jangan berpura-pura. Aku tidak terpengaruh. Kakak jangan marah. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Sepertinya kakak belum menyukaiku, tapi perut sispaku lumayan disukai. Aku dengar dari nenek kamu punya gadis yang kamu sukai selama 3 tahun. Kok bisa berpaling hati begitu cepat? Kakak gadis 3 tahun itu adalah kamu. Aku. Kakak 3 tahun lalu. Kamu di luar negeri, kamu mentraktirku makan sekali. Kamu tidak ingat. Ternyata orang itu adalah kamu. Aku. Jiang Hanyu, jangan cium aku. Kenapa? Aku belum memaafkanmu. Kapan kamu akan memaafkanku? Tergantung sikapmu, tapi sekarang segera tidur di sana. Dan besok datang ke kantor untuk wawancara. Kakak tenang, aku pasti akan bersikap baik. Semuanya bersiap 10 menit lagi. Mulai wawancara dengan orang terkaya X. Memang Ratu Berita bisa mengundang orang terkaya X. Stasiun TV Longchuan kita pasti akan meledak ratingnya. Kamu pernah lihat orang terkaya X enggak? Kayak gimana sih penampilannya? Sabar dong. Nanti juga tahu ya. Saya datang. Halo Pak Jiang. Penyiar Song. Bukannya dia asisten Kak Yan ya? Kapan dia jadi orang terkaya X? Dia memang orang terkaya X beberapa waktu lalu. Cuma dia pengen merasakan hidup biasa aja. Nggak nyangka orang terkaya X ada di dekat kita. Ya ampun, nggak nyangka banget. Pak Jiang, penonton semua pengen tahu. Perjalanan bisnis Anda, bisa cerita sedikit nggak? 3 tahun lalu saya merintis bisnis di luar negeri. Gak punya uang buat makan, ada seorang cewek nraktirin saya makan besar, dia bilang. Percaya sama diri sendiri, jadi separuh pencapaian saya sekarang. Karena dia. Wah, nggak kelihatan Pak Jiang ternyata romantis banget. Cewek itu pasti sangat beruntung ya. Oh begitu ya Pak Jiang, selama ini nggak pernah muncul, kenapa kali ini tiba-tiba mau diterima wawancara sama Longchuan TV? Untuk ngejar cewek yang saya suka, dia kerja di sini. Terima wawancara bisa dibilang bantu dia selesaikan kerjaan. Nggak nyangka, orang terkaya X juga bisa berkorban demi cinta. Cewek siapa sih yang beruntung banget? Dia nggak bakal ngomong langsung kan? Saya harus cegah. Ternyata ada juga orang yang nggak bisa dikejar sama orang terkaya X. Gak ada cara, beberapa waktu lalu bikin dia marah. Pengen cari cara buat bikin dia baikan. Nggak bisa, nggak boleh, terusin. Cepetan ganti topik. Ada yang mau disampaikan ke penonton di depan TV? Saya cuma mau tanya dia. Bisa nggak maafin saya? Berhenti. Kak Yan, ada apa? Istirahat dulu 10 menit, nanti lanjut wawancara.
Jiang Hanyu ini kok bisa ngomong begitu? Mudah banget jadi nggak mikir panjang. Kak, ternyata kamu sembunyi di sini. Jiang Hanyu kok bisa masuk? Cepat keluar. Kakak tenang saja. Tidak ada yang tahu. Kalau ketahuan susah menjelaskannya. Cepat pergi. Kakak begitu ingin lepas dariku ya? Jiang Hanyu jangan macam-macam. Aku tidak macam-macam, aku serius. Pulang ke negeri ini karena kakak. Mendirikan Long Chuan juga karena kakak. Kakak tahu tidak wawancara tadi disiarkan ke seluruh negeri, setiap kata yang diucapkan akan dilihat oleh mereka. Lalu kenapa? Aku memang ingin semua orang tahu. Kakak adalah milikku. Jiang Hanyu, kamu sekarang masih asistenku. Kamu begini melampaui batas. Ada orang tidak, kenapa pintu dikunci? Gimana nih? Aku bisa bantu kakak. Tapi harus bayar bunga dulu. Kamu mau apa? Tentu saja. Mencium kakak. Buka pintu. Tidak tahu siapa di dalam. Kakak begitu tegang ya? Aku peringatkan kamu lain kali wawancara yang baik-baik. Jangan cari sensasi lagi. Siap. Jiang Hanyu sudah pulang kerja. Kenapa kamu ikut aku? Kakak, aku tidak ikut kamu. Sudah sampai depan rumah masih bilang tidak. Kamu mau apa? Aku tidak mungkin membiarkan kamu masuk ke rumahku. Kakak, aku pulang ke rumahku sendiri. Kamu mikir apa? Nah, Jiang Hanyu tiba-tiba pindah ke sini. Dia maksudnya apa ya? Siapa? kakak aku. Kenapa kamu di sini? Bara mati listrik, aku datang lihat kakak baik-baik tidak. Aku kenapa? Banyak cerita sengaja memotong kabel listrik supaya perempuan keluar rumah. Lalu membunuhnya, kakak akan kerja di berita. Jangan bilang kamu tidak tahu. Jiang Hanyu. Kakak, aku hanya khawatir padamu. Kamu bilang ini semua malah bikin aku lebih takut. Pergi. Gak apa-apa kan? Kakak tiup-tiup nggak sakit lagi. Kakak, biar aku yang perbaiki listriknya. Kamu ini orang terkaya X bisa juga perbaiki listrik. Kakak, jangan remehkan aku. Nih, Kalau gitu tunggu aku ya. Kakak, listriknya udah nyala, lihat. Kakak ngapain ketawa? perbaiki listrik kok malah jadi kucing belang gitu. Kakak kasihan sama aku ya. Kalau gitu aku minta hadiah dong. Mau hadiah apa? Pengen nemenin kakak. Pengennya seberapa? Pengen banget-banget. Kalau gitu minta sama aku. Tolong dong kakak. Untungnya Jiang Hanyu tinggal di sebelah. Kalau tadi aku sendirian gak tahu harus gimana. Jiang Hanyu, kamu kenapa pindah di sebelah aku? Karena pengen deket sama kakak. Barusan makasih ya. Dibutuhkan sama kakak itu kehormatan buat aku. Aku belum setuju loh. Hah, Duh, kasihan banget kan udah pernah tidur bareng. Sekali lagi kenapa nggak mau mandi nggak? beneran aku langsung pergi. Kakak, udah malam nih. Jangan kerja lagi, istirahat sekali lagi. Jiang Hanyu. 5 menit lagi jam 11.
Jam 11 kenapa? Peraturanku setelah jam 11 nggak boleh ada orang. Kakak kok tega banget sih? Tahu aku tega masih berani naik ke tempat tidurku. Aku nggak mau tidur sendirian. Aku takut gelap mau tidur sama kakak. Kalau gitu, pulang nyalain lampu terus tidur. Iya aku pasti bakal semangat. Gak ganggu kerja kakak jadi teman tidur terbaik kakak. Kakak kamu sudah bangun, aku tidak tahu kamu suka makan apa. Aku sudah siapkan sandwich siomay dan cakwe. Dan ada susu kedelai. Jiang Hanyu, kenapa kamu di sini semalam? Bukannya kamu sudah pulang? Agar lebih mudah merawatmu, aku sengaja merekam sidik jariku. Dikunci pintu kamu. Jiang Hanyu, apa yang kamu lakukan ini tidak pantas. Kita sudah berinteraksi cukup dalam. Masih perlu apalagi batasan? Perlu. Kakak jangan marah, minum susu kedelai. Kamu saja yang minum. Maaf ya, aku tidak sengaja. Di sini kakak tidak perlu meminta maaf padaku. Kakak, kenapa wajahmu memerah? Sepertinya kakak masih terlalu suka perut sispaku. Aku harus berangkat kerja. Kamu cepat rapikan ini. Yang bisa membuatku memerah dan deg-degan. Ternyata pesona adik sangat besar. Untung-untung. Kain acara lelang amal yang selalu kamu perhatikan. Sebentar lagi dimulai. Aku segera datang. Wah, ini bukan Ratu Berita Stasiun TV Long Chuan Songyan. Manajer Huang. Kenapa pembawa acara Song juga ikut lelang? Iya, Kebetulan aku adalah penyelenggara lelang ini. Lihat apa yang kamu suka bilang saja, aku akan memberikannya padamu. tidak perlu terima kasih Manajer Huang. Kenapa pembawa acara Song melihat rendah koleksiku? Manajer Huang, kamu bercanda. Bagaimana mungkin aku merendahkan? Hanya saja tidak bisa menerima tanpa alasan. Pembawa acara Song temani aku semalam. Bukannya ada alasan untuk menerima. Jangan sentuh aku. Songyan jangan tidak tahu diri. Hari ini aku pasti dapatkan. Coba sentuh dia. Jiang Hanyu, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, siapa yang akan melindungi kakak selama kakak tidak memecatku? Aku selalu jadi asisten kakak. Berani-beraninya kau sombong percaya, nggak aku bisa cari orang buat bikin kakimu lepas. Mr. Huang, kau yang mulai ganggu duluan. Dia cuma berani membela kalau masalah ini sampai terbongkar. Nggak ada untungnya buatmu. Gak peduli siapa kau, siapa yang ganggu kakakku. Aku bakal bikin nyawanya hilang. Masih anak anjing kecil ya begitu. Siang Songyan biar kau mainin. Malam temenin aku gimana? Kau coba ulangi lagi. Aku ini penyelenggara lelang. Kau berani-beraninya nggak hormat sama aku. Penyelenggara lelang bisa seenaknya ya. Ngapain sok-sokan dandan cantik gitu? Nggak lain nunggu diganggu. Kalau gitu kau yang jelek gini. Gak lain nunggu buat aku tampar ya. Anak baru berani lawan aku. Cewek ini cuma punya uang dikit. Dibanding kita para bos besar. Kayak semut. Masih lebih baik daripada kau yang gak punya sopan santun si jelek. Barang lelang kau nggak sanggup beli satu pun. Berani-beraninya ngomong sama aku. Siapa bilang gak sanggup kalau aku mau beli? Seluruh lelang bisa aku beli. Kayak anjing buka tirai. Semua cuma omong doang. Kalau kau bisa beli lelang. Aku bakal sujud panggil kau kekek. Bukan kau yang bilang. Jiang Hanyu, udah jangan bikin ribut. Kenapa nggak ngomong besar lagi? Udah aku bilang. Aku penyelenggara lelang, kalau masih berani bikin ribut. Aku bakal usir kalian semua. Mr. Huang, lelangnya mau mulai. Kau belum masuk juga ya? Tunggu aku selesaikan urusan penting. Baru aku cari kalian. Kak, tadi kenapa suruh aku bilang di depan umum? Kalau aku ini orang terkaya X. Nama kau terlalu besar, gampang bikin orang curiga. Maksudnya apa? Masuk dulu nanti kau tahu. Lukisan asli Tang Bohu ini, harga mulai 50 juta.
55 juta, 60 juta. Jiang Hanyu, aku mau keluar beli sesuatu. Aku ikut sama kamu. Enggak usah kamu bantu aku ngawal di sini aja. Bilang aja aku ke toilet. Hati-hati ya, Kak. Aku udah tahu lelang ini pasti ada yang aneh. Padahal udah lama aku ngikutin. Oke, selamat buat bos yang satu ini, yang berhasil memenangkan barang lelang. Tunggu dulu. Aku mau ungkap kecurangan. Nona, ada apa ya? Aku mau ungkap kecurangan, barang yang kalian dapat itu palsu. Barang aslinya disembunyikan sama panitia. Jadi maksudnya aku habisin 2 miliar. Buat beli barang palsu. Panitia bikin replika semua barang lelang. Kalian pasti enggak bisa bedain. Ya ampun, kok bisa ada kejadian kayak gini. Panitianya keterlaluan banget, aku minta uang kembali. Barang yang sudah dilelang tidak bisa dikembalikan. Kalau gitu kita lapor polisi gimana? Bisa aku habisin 2 miliar. BUH belly barang palsu. Uang kembali, uang kembali. Semuanya jangan dengarkan omongan wanita ini. Barang lelang kita asli semua. Setiap barang ada sertifikat keasliannya. Dari lembaga resmi. Pasti ada sertifikatnya, soalnya barang aslinya kalian sembunyikan, enggak dilelangin. Kamu wartawan kecil tahu apa? Kamu tahu apa itu barang lelang, apa itu lelang? Nyerang aku buat apa? Saran aku buat kamu. Cepat jelaskan ke semua orang kebenarannya. Kebenarannya adalah wanita ini. Dia nggak mampu beli barang lelang, iri sama semua orang. Aku pasti akan membuatnya bertanggung jawab secara hukum. Ini keterlaluan banget, siapa yang bilang benar? Gimana kamu buktiin omongan kamu benar? Aku punya bukti. Wartawan kayak kamu buat dapat berita. Enggak pilih cara ya. Kamu berani ngehancurin kamera aku, kamu takut ya? Aku takut, aku marah. Semuanya wanita ini pakai jabatannya sebagai pembawa berita di stasiun TV Longchuan. Datang ke lelang aku buat bikin rusuh, tapi tenang aja. Aku pasti akan minta polisi untuk menindaknya sesuai hukum. Huang jangan hanya fokus pada dia saja. Barang lelang yang kita beli ini sebenarnya bagaimana? Semua, apakah kalian masih tidak percaya pada saya? Lelang yang saya tangani sudah tidak terhitung jumlahnya. Tidak akan ada masalah, tapi barusan wanita ini bilang, Anda meniru semua barang lelang, tidak ada hal seperti itu. Semua jangan tertipu oleh identitas wartawan. Anda berbohong. Barusan saya lihat di belakang panggung di kamera. Ada foto yang baru saja saya ambil. Kalau begitu kita ke belakang panggung lihat saja. Iya, tunggu. Semua tenang, belakang panggung tempat penting. Tidak bisa sembarangan masuk, kalian juga tidak mau. Koleksi yang kalian bayar mahal rusakkan. Lebih baik hati-hati, lalu, bagaimana menurutmu? Tunggu saya serahkan wanita ini ke polisi. Semua pasti akan tahu apa yang saya katakan benar. Memang tidak perlu terburu-buru, lebih baik lindungi koleksi di tangan, lebih penting kemari. Kendalikan wanita ini, tunggu sampai lelang selesai. Saya akan menyelesaikan satu persatu. Berhenti. Saya lihat siapa yang berani. Kamu cuma pegawai, saya sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak saya akan menghabisi kamu juga. Berani. Kamu lihat saya berani atau tidak, kemari. Ikat mereka berdua untuk saya. Buka. Jiang Hanyu. Ini bagaimana? Waktu kamu bilang jangan gegabah. Saya sudah suruh asisten menyelidiki. Koleksi di dalam kotak kenapa sama dengan yang baru saja saya menangkan? Apakah yang dikatakan Song Host benar? Kita semua ditipu. Koleksi lelang di tangan kalian semua. Memang palsu. Ini semua yang asli di belakang panggung. Tidak ada hal seperti itu, semua ini dia yang siapkan. Koleksi ada di tangan kalian sendiri. Sampai sekarang kamu masih berkilah. Dia dan Song Yan bekerja sama membuat masalah, tidak tahu apa niat jahat di belakangnya, semua jangan sampai terperdaya ya. Master penilai internasional dan ketua asosiasi wasit, dan polisi semuanya menunggu di luar nanti. Saya juga harap kalian tetap keras kepala seperti ini. Orang-orang ini, bagaimana kamu bisa undang? Kamu sebenarnya siapa? Dia adalah presiden direktur grup Longchuan. Orang terkaya di Longchuan, X Jiang Hanyu.
Ternyata orang terkaya di Longchuan X, tidak heran begitu melihatnya. Saya langsung merasa dia sangat berwibawa. Ya hanya dia yang bisa dengan kekuatannya sendiri mengungkap rencana jahat Direktur Huang orang terkaya. Saya salah, mohon maafkan saya. Simpan kata-kata itu untuk dikatakan nanti. Bawa pergi. Saya benar-benar tahu saya salah. Beruntung ada orang terkaya X yang membela kami, kalau bukan karena Anda, kami pasti akan sangat dirugikan ya. Yang harus kalian syukuri adalah penyiar Song, dialah yang mengungkap semua ini. Terima kasih penyiar Song. Memang layak disebut Ratu Berita. Hidup Ratu Berita. Wah, katanya orang terkaya X. Bukan sudah lama punya janji nikah? Dengan putri kota Yuncheng kenapa masih bisa bersama wanita lain? Orang kaya memang begitu, punya calon pernikahan gimana? Tidak mempengaruhi punya beberapa di luar. Apakah Jiang Hanyu benar punya calon pernikahan? Masih berani menggoda saya. Kakak, kamu kelihatan tidak enak. Badannya tidak enak ya? Jiang Hanyu, saya mau tanya sesuatu. Katakan. Apakah kamu punya? Halo nenek. Hanyu, cepat pulang. Saya ada hal penting untuk dibicarakan. Baik. Ada apa? Nenek cari saya, ada urusan mendadak. Kakak tadi bilang apa? Tanya apa? Saya pakai status apa untuk menanyainya? Tidak ada apa-apa, kamu pulang dulu. Nenek masih menunggu di rumah. Baik, tunggu saya ya. Nenek, ada apa cari saya? Saya juga baru tahu, kakekmu dan orang terkaya Jiang Cheng, sejak kamu belum lahir sudah menetapkan perjodohan. Perjodohan. Sekarang anak-anak dari kedua keluarga sudah besar. Tuan Liu meminta keluarga kami menepati janji. Janji pernikahan ini saya tidak bisa menepatinya. Keluarga Jiang bukan orang yang tidak menepati janji. Tuan Liu dulu banyak membantu keluarga kami. Menikahi putrinya juga bentuk balas budi. Ada banyak cara untuk membalas budi, kenapa harus menikah? Apalagi aku sudah punya Yan. Terus gimana dong? Pokoknya aku nggak bakal putus, aku akan pergi sendiri. Batalkan pernikahan ini. Gimana kalau begini? Nanti, lihat aja bisa nggak ngasih untung lebih. Semua bisa damai-damai aja. Tenang, aku ngerti. Kalau Yan anak orang terkaya di Yuncheng, pasti bagus. Halo, namaku Jiang Hanyu. Gak nyangka orang terkaya di Longchuan X ganteng banget. Aku benar-benar dapat harta karun. Halo. Aku anak orang terkaya di Yuncheng, Liu Yunyun. Hari ini aku datang untuk bahas soal pernikahan. Punya tunangan seganteng ini, tutup mata aja udah mau nikah. Mau bahas apa lagi, aku siap kapan aja. Sesuai permintaan orang tua kakak Hanyu. Aku siap nikah sama kamu kapan aja. Kayaknya nggak bisa, aku udah punya orang yang aku suka. Apa? Jadi aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi keluarga Jiang siap menanggung semua kerugian keluarga Liu. Walaupun kamu orang terkaya X tapi melanggar janji. Untuk keluarga Jiang itu pukulan yang nggak kecil. Kakak Hanyu yakin mau begitu? Asal bisa sama orang yang aku suka. Aku rela menanggung semua resiko. Kakak Hanyu, aku penasaran. Orang seperti apa sih yang bisa bikin kamu suka banget? Aku pasti akan bunuh orang itu. Dia kerja keras, aku yakin seumur hidupku. Cuma dia satu-satunya wanita untukku. Gak bisa biarin dia batalin tunangan, harus cari cara tahan dia dulu. Kakak Hanyu boleh minta tolong? Bilang. Soal pembatalan tunangan bisa nggak jangan dulu diumbar. Secara lahiriah kita masih tunangan. Aku mau pelan-pelan jelasin sama ayahku. Ini memang salah keluarga Jiang. Kamu mau setuju batalkan tunangan, aku udah sangat bersyukur. Tenang, aku akan kasih waktu untuk jelasin ke ayahmu. Aduh. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma duduk lama kepala agak pusing. Terima kasih kakak Hanyu. Kalau gitu aku duluan ya. Berani bersaing dengan aku untuk mendapatkan pria itu. Aku akan membuatmu menderita. Kak Yan, ada masalah Kak Yan? Apa yang terjadi? Cepat lihat handphonemu Bos X Jiang. Dan foto kencannya dengan putri orang terkaya di kota Yun. Ada di halaman depan berita. Katanya kedua keluarga akan segera menikahkan mereka. Kak Yan, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, ternyata dia memang punya calon untuk dinikahkan. Orang terkaya ini, kelihatannya tampan dan sopan. Tapi ternyata dia adalah pria brengsek. Sekarang semua orang di perusahaan membicarakan ini. Katanya dia sudah meninggalkanmu. Kita bahkan tidak pernah bersama, mana mungkin ada cerita ditinggalkan. Ah, tidak pernah bersama.
Sudah suruh semua orang fokus kerja, jangan bergosip lagi. Oh. Bos Song, Direktur Long Chuan Jiang Hanyu, Bos Jiang ingin bertemu. Tidak mau ketemu. Ya Bos Jiang. Bos kami tidak mau ketemu, Anda tidak bisa memaksa masukan. Sudah, kamu keluar dulu. Ya? Kakak. Kenapa kamu tidak mau ketemu aku? Sudah akan menikah dengan orang terkaya di kota Yun, jangan datang ke perusahaanku lagi. Kakak cemburu ya? Kita bukan pasangan, kenapa aku harus cemburu? Kalau kakak mau kita bisa jadi pasangan kapan saja. Kamu lebih baik cari tunanganmu saja. Kakak beritanya palsu. Meskipun pernikahannya benar tapi aku sudah menolak. Kamu bohong, kalian berdua bahkan sudah berpelukan. Itu masalah sudut, dia hampir jatuh. Aku cuma menopangnya sebentar. Kalau memang palsu, kenapa media membuat berita besar-besaran mengungkapkannya? Kakak percayalah padaku. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitimu. Hanya masalah waktu. Jiang Hanyu, kita adalah hubungan yang tidak bisa diakui. Kamu tidak perlu setia padaku. Kakak jangan bilang begitu. Dari awal sampai akhir hatiku hanya untukmu. Sampai kamu menyelesaikan urusan pernikahanmu, jangan cari aku lagi. Kakak pergi. Jiang Hanyu benar-benar akan melakukannya untukku dengan membatalkan pertunangan dengan putri keluarga terkaya di Yunqiang. Songyan, sadarlah, jangan percaya padanya. Song Zong, ada investor yang ingin bertemu dengan Anda. Bawa orang itu ke ruang tamu dulu, aku akan segera datang. Ya? Anda adalah Ratu Berita Songyan. Ya, saya boleh tahu nama Anda? Saya adalah putri keluarga terkaya di Yunqiang, Liu Yunyun. Ya ampun, dia adalah putri keluarga terkaya. Datang untuk menemui kakak Yan. Ada yang bisa saya bantu? Hanya penasaran. Ratu Berita yang legendaris. Seperti apa sebenarnya orangnya? Sekarang sudah bertemu, ada hal lain. Kakak Song bekerja begitu keras. Pasti keluarganya tidak punya banyak uangnya. Apa maksudmu? Kakak Song tahun ini berapa umurnya? 28. Tinggal 2 tahun lagi akan genap 30. Belum juga mencari pacar ya? Ini urusan pribadi saya, tidak ada hubungannya denganmu. Saya akan memperkenalkan beberapa pria untuk kakak Song. Saya jamin kakak Song, di masa depan tidak akan kekurangan uang. Tidak perlu. Kakak Yan, dengan kondisi seperti kamu segera cari pria untuk menikah saja. Masih berani menjadi pelakor, kakak Yan adalah pelakor. Orang kaya hanya akan menikah dengan orang kaya. Kakak yang kali inisial. Nona Liu, apa maksudmu? Sudah tahu Jiang Hanyu. Masih tidak tahu malu ingin merebut posisi Songyan. Saya belum pernah melihat wanita sepertimu yang tidak tahu malu. Saya juga baru tahu hari ini dia punya tunangan. Berani bilang kami tidak ada hubungan. Sebelum mengenalnya saya dan dia hanya hubungan atasan dan bawahan. Tapi sekarang kami tidak ada hubungan. Jiang Hanyu tidak mengatakan itu. Apa yang dia katakan? Dia mengaku sendiri. Bilang orang yang dia sukai adalah kamu membuat wajah tunanganku. Di mana? Dia bilang menyukai saya, itu urusannya. Kamu seharusnya menemuinya. Wanita licik sepertimu masih berani mengatakan hal seperti itu. Kalau bukan karena kamu, dia sudah menjadi suamiku. Jiang Hanyu, dia tidak menyukaimu. Pasti ada alasannya. Alasannya adalah aku ini. Putri keluarga terkaya di Yunqiang. Bagaimana mungkin membiarkan seorang selingkuhan menginjak-injakku? Nona Liu, sebenarnya apa yang kau inginkan? Keluarlah dari Long Chuan dan putuskan hubungan dengan Jiang Hanyu. Jangan ada hubungan apapun. Sebelum itu berlututlah di hadapanku. Dan minta maaf padaku. Jangan keterlaluan. Tidak mau berlutut ya? Kalau begitu aku akan menarik investasiku. Sekalian aku akan membeberkan berita bahwa Ratu Berita ini adalah seorang selingkuhan. Kau pikir perusahaanku masih akan ada? Kau mengancamku. Seorang figur publik sepertimu. Jika reputasinya rusak maka semuanya akan hilang. Nona Liu, kau melakukan ini. Jiang Hanyu juga tidak akan menyukaimu. Dia sudah lama menyukaiku, orang sepertimu. Si kecil yang tidak punya latar belakang. Apa hakmu untuk melawanku? Aku memang tidak punya hak.
Tapi aku juga tidak akan merendahkan diriku untuk berlutut di hadapan orang sepertimu. Ini bukan urusanmu. Suruh dia berlutut di hadapanku. Songyan, kau akan kucoret dari dunia jurnalistik, stasiun TV MU. Juga akan aku akuisisi sepenuhnya. Apapun yang kau lakukan, Jiang Hanyu tidak akan melirikmu sedikit pun. Masih berani keras kepala. Berhenti. Kakak, Bodoh, bukannya sudah kubilang jangan datang. kalau aku tidak datang biarkan saja. Kau diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Kakak jangan lagi menjauhiku. Kak Hanyu, kenapa kau datang? Ini yang kau maksud. Memberimu waktu untuk menjelaskan semuanya. Kak Hanyu, dengarkan penjelasanku, wanita ini terlalu sombong. Itu sebabnya aku melakukan ini. Aku lebih mengerti sifatnya daripada kamu. Justru kamu sudah lama berniat jahat kan? Kau salah paham. Aku tidak menyakitinya. Lalu kenapa dia basah? Kau menyuruhnya berlutut di tanah. Liu Yunyun, kamu berani sekali. Orang yang bertunangan denganmu seharusnya aku. Kenapa kamu lebih memilih dia? Hidupku sebagai orang terkaya di Longchuan tidak bisa diatur oleh orang lain pertunangan seperti ini. Itu hanya keinginan sepihak dari generasi tua. Aku tidak peduli, jelas-jelas wanita ini yang ikut campur. Antara aku dan dia tidak ada orang ketiga. Justru kamu menyalahgunakan statusmu untuk bertindak semaumu. Hanyu, aku hanya terlalu mencintaimu. Jangan benci aku. Jangan gunakan cintamu untuk membuatku jijik. Kuberitahu kamu, jika berani menyentuh wanitaku, aku akan membuatmu membayarnya. Kamu sebaiknya berpikir matang-matang. Konsekuensi melanggar janji bukanlah hal yang bisa ditanggung keluarga Jiang. Belum ada yang berani melawan keluarga Jiang. Kuberitahu kamu, manfaatkan kesempatan ini. Keluarga Jiang dan Liu benar-benar putus hubungan. Hanyu, jangan selama hidupku. Aku bisa melihat dua orang terkaya berseteru. Tampaknya cinta Jiang Hanyu pada yang tak terbantahkan. Jiang Hanyu ini bukan hal sepele. Kamu sebaiknya mempertimbangkannya dengan matang. Kakak jangan khawatir. Jika keluarga Liu semuanya seperti ini, putus hubungan juga tidak apa. Kamu karena seorang wanita tua penyiar berita rela meninggalkan putri orang terkaya di Yuncheng. Apa hakmu untuk dibandingkan dengannya di hatiku? Kamu dan dia selalu bagai langit dan bumi. Dia bisa membantumu mengokohkan posisi keluarga Jiang. Dia bisa membantumu merajai dunia bisnis. Hanyu, sadarlah. Aku mencintainya bukan karena kepentingan. Jangan terus-terusan tersesat, menikahlah denganku. Aku bisa memberimu hal yang tak ternilai. Jiang Hanyu, dia benar. Kamu pertimbangkanlah. Kakak, kamu tidak percaya padaku. Aku hanya takut suatu hari nanti kamu akan menyesal. Di kamus Jiang Hanyu tidak ada kata menyesal. Ingin membatalkan pertunangan dua keluarga bukanlah hal mudah. Kecuali kamu ingin keluarga Jiang hancur. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Songyan, wanita tua licik. Berani-beraninya merayu Hanyu, aku akan. Sudah sebelumnya aku tidak menyentuhmu. Karena menghormati ayahmu. Sekarang aku tidak ingin lagi kemarikan. Tahan dia untukku. Ya, Jiang Hanyu, aku adalah putri keluarga terkaya di kota Yun. Ayahku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagus, ini kesempatan yang tepat. Keluarga Jiang dan Liu benar-benar tidak akan pernah rukun. Kakak, bagaimana dia memperlakukanmu tadi? Balas semuanya. Jiang Hanyu ini tidak baik. Ini karena aku tidak bisa membiarkanmu diperlakukan semena-mena. Jika kamu tidak mau melakukannya, aku akan menyuruh bodyguard untuk melakukannya untukmu. Kak Yan, jangan biarkan amarah tadi sia-sia. benar Kak Yan, dengan dukungan orang terkaya X apa yang harus ditakutkan? Kak Yan, jangan terlalu baik hati. Dia tadi begitu menyakitiku. Aku memang harus melakukannya sendiri. Songyan, jika kamu berani melakukannya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tadi bukan begitu sombongnya. Mengapa sekarang takut? Ah! Siapa kamu berani memukulku? Hentikan sifatmu sebagai anak orang kaya. Sekarang sudah cukup. Memukulmu saja membuat tanganku kotor. Berani memukulku, aku akan memberitahu ayahku. Ayahku akan membunuh kalian semua. Ayah, ada yang memukulku. Cepat selamatkan aku. Siapa yang berani menyentuhku, putri orang terkaya di kota Yun? Ayah, dia itu. Tuan Liu, semuanya adalah perbuatanku. Ada apa serang saja aku.
Ayah, kenapa cepat pukul dia? Bagaimana bisa ada orang yang sangat mirip dengan King Mei saya? Mungkinkah? Anak siapa ibumu? Ibuku bernama Song Qingmei. Benar dia. Tuan Liu, ada apa? Lalu di mana dia sekarang? Ibuku sudah meninggal. Lalu ayahmu? Aku tidak punya ayah. Saat ibu meninggal, dia mengirimku ke panti asuhan Tuan Liu. Ada apa? Tentu saja untuk menghukummu. Tidak punya ayah dan ibu itu paling mudah ayah. Cepat lakukan. Mr. Liu, kenapa kamu mencabut rambutku? Ibumu adalah cinta pertamaku. Kami dulu karena alasan keluarga. Jadi tidak bisa bersama. Apa hubungannya dengan rambutku? Saya sangat minta maaf karena saya curiga. Kamu adalah putri kandung saya. Putri kandung. Benar saya pikir. King Mei dulu setelah putus dengan saya. Diam-diam melahirkanmu. Ayah kalian sudah putus, pasti dia melahirkanmu dengan pria lain. Benar, anak siapa namamu? Nama saya Song Yan. Songyan bagus. Sama indahnya dengan nama ibumu. Kalau Songyan benar-benar putri ayah, mengapa dia masih mau menerima saya, anak angkat ini? Suami yang sudah di tangan hilang, apakah ayah juga akan direbut oleh Songyan, ayah? Kamu bilang akan membela saya, ini apa yang kamu lakukan? Apakah kamu hanya akan diam melihat mereka mengganggu saya? Gadis, mengapa kamu mengganggu putri saya? Song Yan tidak mengganggu putrimu, justru putrimu yang mengganggu Song Yan. Saya sudah bilang Songyan ini gadis kecil. Tidak terlihat seperti orang yang suka mengganggu. Anda adalah orang terkaya di Longchuan Jiang Hanyu. Benar, karena Anda di sini. Saya akan jelaskan, saya tidak akan menikahi putri Anda. Yang saya cintai adalah Song Yan. Tidak bisa, pernikahan ini harus terjadi, ayah. Harus membela saya. Perjanjian pernikahan ini adalah antara saya dan kakekmu. Ini melibatkan banyak hal, membatalkan perjanjian untuk kedua keluarga kita adalah bencana. Keluarga Jiang bersedia menanggung semua konsekuensi. Saya tidak mau ayah saya mencintainya. Saya hanya bisa menikah dengannya. Anda juga melihat demi putri saya. Membatalkan perjanjian saya pasti tidak akan setuju. Masalah ini, Anda harus memikirkannya lagi. Ayah, kamu pergi begitu saja. Sebelum hasil DNA keluar. Semua hal ini ditunda dulu. Songyan, tunggu saja. Kakak, maaf membuatmu menderita. Dia bilang mau pulang menjelaskan ke ibu. Tidak menyangka dia akan mencarimu, aku terlambat. Tidak kamu yang melindungiku. Tidak menyangka ibu kamu dan Pak Liu punya masa lalu. Kamu bilang apa benar Pak Liu ayahku? Apapun itu tidak akan mengubah hubungan kita. Kalau ternyata benar, dulu dia meninggalkan ibuku, sekarang mengadopsi Liu Yunyun. Aku tidak mau mengakuinya. Apapun keputusanmu aku dukung. Lagi pula stasiun TV sudah kubeli. Dan sudah kusuruh pindah ke namamu. Kamu bilang, stasiun TV milikku. Ya, dan didukung Longchuan Group. Dengan Longchuan Group sebagai pendukung, sumber daya apa yang kamu mau bisa didapat. Jiang Hanyu, kamu benar-benar pemboros. Tapi kalau untukmu aku rela. Kamu sekarang seperti anjing setia. Itu anjing kakak. Go. Sudah main, sekarang giliranku. Jangan cium. Kenapa? Karena kita sekarang belum pacaran. Lalu apa yang harus kulakukan agar kamu setuju? Tunggu sampai kamu batal tunangan dengan keluarga Liu. Apa? Selamat siang Nona, saya datang mengantar dokumen untuk Pak Liu. Dokumen apa? Yaitu laporan tes DNA yang Pak Liu minta saya cari dari lembaga. Hasilnya sudah keluar. Serahkan saja, aku yang antar. Terima kasih Nona. Pergilah. Songyan ternyata benar anak kandung ayah, tidak. Tidak boleh biarkan mereka bertemu. Songyan, kamu yang memaksaku.
Kamu mau apa? Ini sudah jelas ada yang menyuruhku menculikmu. Siapa? Ini tidak bisa dikatakan. Mereka bayar kamu berapa? Aku kasih kamu 5 kali lipat hahaha. Udah banyak yang ngomong begitu. Tapi sayangnya kami nggak serakah. Jangan mendekat, kalau mendekat aku bakal telepon polisi. Masa berani telpon polisi, ayo teman. Jiang Hanyu tolong. Kamu sudah sadar. Liu Yunyun, kamu ngapain? Tentu aja mau bakar kamu. Demi seorang pria kamu mau bunuh aku. Demi seorang pria Songyan. Kamu mungkin nggak tahu apa yang kamu ambil dariku. Maksudnya apa? Karena kamu aku kehilangan suami. Sekarang bahkan cinta satu-satunya dari ayah juga akan hilang. Kamu bilang. Kamu belum tahu ya? Kamu sebenarnya anak kandung ayahku. Tenang aja, aku nggak akan rebut. Kamu tetap anak perempuan keluarga Liu. Kamu nggak akan rebut tapi ada yang maksa kasih. Lagi pula kalau sudah punya anak kandung siapa yang peduli? Sama anak angkat. Ternyata Liu Yunyun anak angkat ya. Kalian kenal lama nggak akan berubah karena kehadiranku. Kalau sudah ada hubungan darah kekeluargaan nggak ada artinya. Liu Yunyun, asal kamu lepaskan aku. Aku bisa buat pernyataan aku nggak akan mengakui keluarga Liu. Tapi keberadaanmu buatku adalah tantangan. Hanya dengan menghabisi kamu semua akan selesai. Kamu nggak takut ketahuan ya? Orang terkaya di kota ini bisa tutup-tutupi semuanya. Bahkan kalau ketahuan mau gimana lagi. Tapi apa yang kamu lakukan nggak akan mengubah apapun. Kalau kamu nggak ada Hanyu pasti akan kembali. Ayah juga hanya akan punya satu anak perempuan asal kamu mati. Cinta dan kekeluargaan aku akan sempurna. Songyan, kamu mati aja. Posisi Hanyu dan anak perempuan orang terkaya hanya bisa jadi milikku. Kakak. Tangkap dia. Ya, Kakak. Jiang Hanyu, jangan mendekat, bahaya. Aku nggak takut. Presdir jangan mendekat bisa mati. Aku nggak bisa biarkan kakak dalam bahaya, kalau mati ya mati bareng. Presdir udah masuk, cepat padamkan api. Bagaimana kamu tahu aku dalam masalah? Telepon tersambung tapi tak ada suara. Aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Aku sudah memeriksa semua CCTV di kantormu. Dan menemukan mobil van yang menculikmu. Jiang Hanyu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Salahku karena tidak cepat menyelesaikan masalah pernikahan. Tidak cukup cepat, hingga membuatmu dalam bahaya. Sekarang, aku akan menghukum orang yang menyakitimu dengan hukum. Hanyu, aku tahu salah aku, seharusnya tidak menculik Songyan. Sekarang terlambat untuk menyesal, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Songyan tidak terluka, aku tidak menyebabkan kerusakan apapun. Kamu tidak bisa menghukumku. Kamu seharusnya tidak memiliki niat jahat. Terlihat kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Aku tahu salah aku, seharusnya tidak cemburu pada Songyan. Aku seharusnya tidak menyakitinya, aku mohon maafkan aku. Jika ingin bertobat, pergilah dan bertobat. Jiang Hanyu, aku adalah putri keluarga Jiang, orang terkaya di Yuncheng. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sayangnya ini adalah Long Chuan di sini. Aku akan membuatmu duduk, tanpa ada yang berani protes. Jika kamu bermusuhan dengan keluarga Liu, kamu akan menyesal. Jika aku tidak bisa melindungi wanita yang aku cintai, apa artinya menjadi pria aku Jiang Hanyu? Tidak akan takut pada keluarga Liu. Songyan, kenapa dia seharusnya tadi langsung saja menusuknya? Kamu seharusnya bersyukur tidak melakukannya, kalau tidak, aku akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikubur. Orang terkaya di Long Chuan lalu apa? Jika kamu berani menyentuhku, apakah kamu ingin seluruh keluarga Jiang hancur? Demi dia, bermusuhan dengan seluruh dunia pun tidak masalah. Jiang Hanyu benar-benar mencintaiku. Kamu benar-benar naif. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Songyan, kamu juga tidak akan baik-baik saja. Benarkah aku ingin mendengar apa yang akan dikatakan orang terkaya di Yuncheng? Anak durhaka. Oh ya, Baiklah, anak durhaka. ayah kamu ngapain sih? Songyan dan Jiang Hanyu yang mengganggu aku. Kamu harus membalas dendam untukku. Tidak kusangka kamu begitu kejam.
Berani-beraninya menyakiti anak kandungku. Ayah kamu sudah tahu. Kalau bukan karena asisten yang memberitahuku tepat waktu, apa kamu akan menyembunyikannya dariku selamanya? Apa kamu akan memberiku laporan tes palsu lagi? Ayah, aku tahu aku salah. Aku menyesal pada King Mei sekarang. Aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Ayah, aku adalah anak yang kamu ambil dari panti asuhan. Kamu yang membesarkanku, kamu tidak bisa meninggalkanku. Membesarkanmu lebih baik membesarkan anjing. Kamu serigala berbulu domba, hanya bisa menyakiti orang. Semuanya karena Songyan, aku tahu semuanya karena dia. Kamu masih berani menyalahkan orang lain kalau bukan karena dia. Kamu tidak akan meninggalkanku, aku tidak akan melakukan hal ini. Semua ini karena kalian memaksaku. Aku Liu terlalu tidak berguna. Sampai membesarkanmu yang seperti ini. Orang seperti ini tidak akan pernah menyesal Tuan Liu. Serahkan orang ini padaku untuk diurus. Silakan. Asisten Liu. Bawa orang ini ke. Jangan biarkan dia keluar selamanya. Ya, bawa dia. Ayah, tolong aku, ayah. Aku benci kalian, benci semua orang. Yan, maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Bagaimana Anda bisa menemukan tempat ini? Aku tahu setelah kamu mengalami masalah. Aku memberitahu Tuan Liu. Maaf Yan, semua karena aku. Kamu sampai terluka. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Liu Yunyun bisa melakukan hal seperti ini. Yan, setelah berpisah dengan ibumu dulu, aku tidak pernah mencari wanita lain lagi. Aku fokus pada bisnis. Mengadopsi Liu Yunyun. Juga karena mirip dengan ibumu. Tapi aku tidak menyangka, sampai mengadopsi seorang bencana. Untung tidak terjadi kesalahan besar. Lagi pula Anda sudah memutuskan hubungan. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Yan, aku benar-benar tidak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi dariku. Sudah berlalu. Yan, aku juga tidak tahu. Apakah aku masih punya kesempatan dalam hidup ini untuk mendengar kamu memanggilku ayah? Aku hanya punya satu keluarga. Ayah. Anak yang baik. Kak, sepertinya ada takdir yang mengatur. Paman Liu, jika calon pernikahannya adalah Yan, aku bersedia untuk segera menikah. Baiklah anak yang baik. Siapa yang bilang mau menikah denganmu? Jiang Hanyu. Kita bahkan bukan pacaran. Kak, sudah lama kamu memanfaatkanku. Sekarang waktunya untuk memberiku status. Kalau begitu aku akan dengan berat hati menjadikanmu pacarku, tapi aku akan lihat bagaimana sikapmu. Keluarga Jiang dan Liu punya perjanjian pernikahan. Kak, kamu tidak bisa kabur.